Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Panitia dan seluruh panitia pelaksana yang sudah berjibaku selama beberapa hari mempersiapkan kegiatan yang sangat bermakna ini. Dan tentu saya tidak lupa mengucapkan penghargaan yang tinggi dan selamat datang kepada 3 pemateri kita. Pertama Bapak Irwan yang sudah jauh-jauh, setahu saya ini kedatangan pertama beliau ke sini, ke Palu, dan kemarin sore kita bersama Prof. Ilmi sudah keliling-keliling memperlihatkan kondisi Palu. Harapan kami dengan Pak Irwan ke depan bisa datang lagi dan mungkin lebih bermakna lagi kita membangun satu kolaborasi menulis. Begitu juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Prof. Ilmi. Beliau guru saya juga, idola saya waktu masih S1 gitu. Saya sering sekali ikut kuliahnya beliau, dan saya berharap juga terima kasih sebelumnya karena sudah sempat hadir di kesempatan ini, karena beliau sangat sibuk tentunya dengan posisi sebagai rektor Maros, Universitas Maros, tapi menyempatkan waktu untuk ketemu, katanya mempersilaturahmi juga di sini. Dan harapan saya juga ke depan Bu Ilmi akan membangun kolaborasi. Tadi sudah bincang-bincang dengan beliau bahwa beliau akan kembali ke sini melakukan riset dan mengajak kita untuk ikut riset bersama. Ya, kita tepuk tangan lah sedikit dulu. Ya, tapi harapan saya bukan hanya riset, mungkin kolaborasi menulis juga, Prof. Harapan kami supaya kami dibimbing. Ini kemarin kita waktu makan bincang-bincang Scopus. Scopus ini binatang apa sih yang kemudian sangat menakutkan bagi kita sekarang ini. Nah, beliau tidak terlalu peduli dengan Scopus, tapi beliau kalau dilihat dari grade menulisnya sangat banyak sebenarnya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Mutmainah Corona SE yang sudah hadir, menyempatkan menghadiri undangan kami. Waktu diundang beliau sebenarnya lagi dalam kondisi sakit, tapi ketika beliau melihat judulnya, saya yakin beliau langsung sembuh gitu. Jadi harapan kami ketiga pemateri ini memberikan satu pemahaman yang sangat bagus nantinya dengan kita, dan ke depan bisa kita melakukan satu kajian yang lebih baik lagi, karena setahu saya kajian gender seksualitas dalam konteks kebencanaan bukan berarti ini suatu yang harus kita syukuri, tetapi ini adalah ruang kajian yang sangat menarik untuk sekarang ini. Dan antropologi sebenarnya bukan hanya melakukan riset dan menulis, tapi diskusi tentang seri etnografi itu sudah berlangsung lama di eranya Pak Junaidi sampai sekarang. Dan harapan kami selama beberapa tahun ke depan juga seri etnografi itu tetap akan kita lanjutkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang kehidupan antropologi di Sulawesi Tengah. Saya kira dan terakhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian mahasiswa dan teman-teman dari LSM yang sempat hadir memenuhi undangan kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan saya kira seperti itu ucapan sambutan kami selaku Ketua Program Studi Antropologi. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Program Studi Antropologi kepada Bapak Dr. Ikhtiar Hatta Esos MHum. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini, kepada Bapak Dr. Muhammad Hairil SAG MSI. Kami silahkan.
Terima kasih MC. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, kemudian Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terkhusus Bapak Ibu dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya lagi program studi antropologi, dan teristimewa 3 tamu kehormatan kami pada kesempatan pagi hari ini, Rektor Universitas Muslim Maros, Prof. Ilmi. Selamat datang Prof, terima kasih berkenan hadir. Yang kedua, Direktur atau Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Pak Irwan, selamat datang di kampus kami. Dan yang ketiga, Ketua Komisi A DPRD, Ibu Mutmainah Corona SE. Saya masih sering mengingat beliau di saat awal-awal bergabung di Pusat Studi Wanita bersama Ibu Nur Aisyah Ambo dan kawan-kawan. Terima kasih Ibu berkenan hadir bersama kami. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan pada kita sekalian. Ada beberapa hal sebelum kami membuka kegiatan ini. Yang pertama, sekali lagi terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan seminar ini. Begitu banyak hal yang kita harapkan dalam proses ini, khususnya bagaimana kemudian kita berbagi ilmu pengetahuan. Yang kedua, selamat Hari Guru bagi kita semua para pendidik dan calon guru, karena bagaimanapun hari ini menjadi hari bersejarah. Bahkan di berbagai media sosial, Menristek yang baru, Mendikbud, itu juga men-share pidatonya, dan begitu banyak harapan dan perubahan dalam sistem pendidikan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tema ini menjadi tema yang menarik dalam banyak kajian, khususnya pasca gempa. Tadi Prof. Ilmi sempat bisik-bisik, kenapa kita tidak tanda tangan MOU saja sekalian? Saya bilang iya Prof, nanti sekalian dengan panitia dan mungkin dengan prodi antropologi, sebelum selesai kalau memang masih bisa kita upayakan kita penandatanganan MOU setelah seminar. Tapi kalaupun tidak, insya Allah kita mengundang lagi Prof untuk datang berikutnya. Begitu juga dengan Universitas Indonesia, termasuk DPRD yang memang secara sosial pasti kita bersentuhan dengan beliau-beliau di sana. Dan yang terakhir, sebelum membuka kegiatan, perkenankan kami atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memohon maaf karena ruangan kami inilah yang masih layak untuk kami tempati setelah lantai 3 rubuh. Ini ruang satu-satunya di aula fisik untuk sementara ini yang kita bisa berdayakan dalam berbagai kegiatan. Tentu banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu kita benahi bersama, termasuk pemanfaatan space untuk spanduk dan infokus kita mungkin masih terbatas. Dan insya Allah di 2020 kita berharap banyak perubahan-perubahan untuk kemudian kita maksimalkan segala potensi yang ada. Ini yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi apabila seluruh proses rangkaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan atas segala keterbatasan itu kami mohon maaf. Perkenankan saya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, seminar nasional bertema gender, feminisme dan seksualitas
dalam kebijakan kebencanaan di Sulawesi Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Serta jajarannya yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kepada Bapak dan para pemateri kami silahkan untuk maju ke depan. Kepada para jajaran dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk maju ke depan, kita awali dengan sesi foto bersama. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada ketiga pemateri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3. Moderator juga dapat. Saya mau demo ya.
sesi foto bersama sekaligus penyerahan sertifikat kepada para pemateri. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pada acara inti, sesi materi dan diskusi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, Ibu Citra Dewi Esos MA. Kepada Ibu, saya silakan. Ya, teh bagus, tidak kelihatan mau Ibu Hapsan. Berarti kan sudah moderator yang bilang. Oh iya. 25 November, tepatnya hari ini adalah hari peringatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan ya. Dan sebetulnya pada tanggal 25 November itu terinspirasi dari perjuangan perempuan yang bernama Mirabal bersaudara. Jadi ada 3 orang perempuan yang waktu itu di Republik Dominika, mereka berjuang untuk menentang penguasa yang sangat-sangat diktator ya, yang kemudian berujung pada intimidasi, kekerasan kepada 3 orang perempuan ini yang terakhir itu menyebabkan kematian ketiganya. Jadi 3 orang ini kemudian memicu gelombang para feminisme di Amerika Latin pada waktu itu yang kemudian terus dilanjutkan sampai hari ini. Dan kesempatan kali ini saya sebenarnya sangat beruntung sekali berada di antara orang-orang hebat yang mereka aktif menyuarakan perempuan, aktif melakukan penelitian, aktif melakukan riset tentang gender ya, dan feminisme. Dan kita sangat beruntung dikunjungi oleh beliau-beliau. Dan tanpa memakan waktu yang terlalu panjang, saya persilahkan untuk pembicara pertama kepada Profesor Nurul Ilmi Idrus, MSc PhD, untuk langsung menyampaikan pokok-pokok pikirannya.
Mohon maaf karena ada teknis, saya lupa copy ke flash disk dan terlalu rewel. Oke, saya memberi judul daripada presentasi saya pada pagi hari ini dengan judul kerentanan perempuan dan bencana. Dan ada 3 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah kerentanan Indonesia dalam bencana, kemudian kenapa perempuan itu dianggap rentan dalam situasi bencana, dan bagaimana perempuan di dalam bencana. Nah, kalau kita lihat memang di Indonesia letak kita memang membuat Indonesia itu menjadi lokasi yang rentan bencana karena kita terletak di daerah yang lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang membuat kita itu rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, sehingga dengan demikian kita memang harus selalu siap untuk menghadapi bencana tersebut walaupun kita tidak pernah siap. Nah, daerah ini ada seorang pakar tsunami mengatakan bahwa hampir semua wilayah di Indonesia itu adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana, termasuk Sulawesi Tengah. Nah, pada tahun 2018 itu terjadi dan menjadi salah satu bencana yang paling mengerikan di dunia. Nah, dalam situasi bencana seperti ini, perempuan dan anak menjadi sosok yang sangat rentan dalam kaitan dengan itu. Nah, oleh karena itu saya memfokuskan diskusi poin yang ingin saya jelaskan dalam presentasi hari ini pada kerentanan perempuan dan bencana. Nah, secara global kita bisa melihat bahwa di Prancis pernah terjadi bencana pada tahun 2003 dan itu 70% dari sekian orang yang korban meninggal itu adalah perempuan. Dan kita bisa lihat juga di Indonesia mulai dari bencana Aceh tahun 2004 itu diperkirakan 55-70% korbannya juga adalah perempuan. Gempa di Lombok juga demikian. Dari 400.000 orang yang mengungsi itu lebih dari setengahnya itu adalah perempuan. Di Palu kemarin saya belum mendapatkan gender segregated datanya, berapa laki-laki, berapa perempuan. Mungkin saya yang kurang informasi, tapi ada ribuan orang yang menjadi korban di dalam bencana tersebut. Nah, kenapa perempuan rentan di dalam bencana? Itu ada beberapa hal dan yang paling signifikan adalah ada ketimpangan dalam kaitan dengan akses dari berbagai aspek. Kemudian saya akan jelaskan satu persatu nanti. Yang
kemudian absennya perempuan dalam pendidikan bencana, dan yang berikutnya adalah pudarnya pengetahuan lokal tentang gejala bencana itu sendiri. Nah, saya akan bahas satu persatu mulai dari ketimpangan akses. Kalau kita lihat dari fasilitas kesehatan, ya di mana-mana kalau bencana fasilitas kesehatan pasti minim, dan keminiman itu membuat perempuan rentan terhadap masalah kesehatan seksual dan reproduksi, dan juga ini diiringi dengan meningkatnya kekerasan domestik maupun seksual. Kenapa meningkat kekerasan domestik? Karena ya kita semua ini dalam keadaan stres, jadi semua dalam mudah mengalami emosi yang tidak stabil. Kemudian kenapa juga rentan terhadap kekerasan seksual? Karena di hunian pengungsian itu situasi serba tidak menentu, orang tua itu juga susah untuk mengontrol anak-anak mereka. Kemudian di hunian sementara itu privacy juga kurang, sehingga mereka itu menjadi satu sama lain karena tidak ada batas yang batas-batasannya itu masih bersifat sementara semua. Akses dan kontrol terhadap sumber daya seperti air bersih, fasilitas-fasilitas umum seperti toilet, fasilitas kesehatan, sanitasi, shelter, ini membuat kebutuhan spesifik perempuan itu tidak terpenuhi. Kalau bencana itu biasanya kita mengirim makanan lebih banyak, minuman lebih banyak, kita lupa ada kebutuhan spesifik perempuan seperti kalau mereka menstruasi, mana mereka bisa mendapatkan Softex. Softex sebenarnya itu bukan tadi kita karena di Indonesia pembalut itu merek pertama yang paling terkenal Softex, makanya kalau kita bilang pembalut kita bilang Softex. Itu satu yang ini sekali. Kemudian kalau ketika mereka mengandung, melahirkan dan menyusui, itu membuat mereka sangat rentan terhadap banyak hal. Sarana toilet dan kamar mandi darurat yang dibangun juga seadanya, sehingga kalau ini beda sekali dengan laki-laki. Laki-laki lebih mudah untuk membuang air kecil di berbagai tempat dibandingkan dengan perempuan misalnya. Nah, di pengungsian juga perempuan cenderung mengalami misalnya defisiensi nutrisi, dan itu berpengaruh terutama kalau mereka misalnya hamil, jadi 2 orang yang terkena ya. Langkahnya tempat yang memadai untuk menyusui bayi. Jangankan untuk menyusui bayi, untuk hal-hal lain juga itu mereka sudah langka. Apalagi kalau dia harus menyusui bayi sementara mereka berada di hunian sementara yang serba terbatas. Minimnya makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan nutrisi si ibu sendiri, apalagi si bayinya. Kemudian adat atau budaya dan keyakinan agama yang dianut perempuan menyebabkan mereka menjadi serba terbatas. Karena misalnya mereka tidak mau kalau tempatnya terbuka, sementara kuntarannya itu fasilitasnya itu privasinya sangat kurang. Yang kedua adalah kekerasan pasca bencana. Ya. Tempat penampungan yang dari tadi saya sebutkan kurang privasi bisa memicu timbulnya kekerasan seksual pada perempuan. Mereka bisa diintip seperti yang di situasi yang normal saja kita bisa diintip dengan berbagai cara, misalnya memasang kamera. Apalagi kalau misalnya di dalam situasi di hunian sementara atau di tempat pengungsian di mana cenderung serba terbuka sehingga mereka rentan sekali mengalami kekerasan seksual. Nah, ketika terjadi bencana, perempuan atau anak itu cenderung untuk terpisah dari keluarga yang biasa melindungi mereka dan akan merasa semakin tidak saja terisolir, tapi juga tidak berdaya di pengungsian, sehingga mereka rentan menerima apa saja dari orang lain yang ditawarkan kepada perempuan dan anak.
Misalnya di kasus di Palu ini, seorang anak perempuan korban gempa mengungsi ke Makassar dan diduga diperkosa oleh 3 laki-laki di tempat pengungsian. Data lainnya dari Lingkar Belajar untuk Perempuan itu mereka menerima laporan-laporan tentang kekerasan seksual pada perempuan. Hal lainnya adalah kebutuhan minimum. Ya. Di tempat pengungsian itu berbagai logistik yang spesifik perempuan dan anak itu sulit diperoleh karena mereka masih bantuan-bantuan yang diterima itu adalah masih bersifat genderless, tidak membagi antara kebutuhan perempuan dan kebutuhan laki-laki. Cerita di pengungsian misalnya akibat gempa Palu menunjukkan betapa logistik untuk bayi sulit untuk ditemui. Nah, untuk ibu hamil misalnya pada kondisi normal merupakan kelompok populasi yang sudah rentan, apalagi pada saat bencana di mana lingkungan tidak mendukung segala kebutuhan minimal mereka. Tenda yang penuh sesak, terpisah dengan keluarga, dan berbagai pemicu stres bisa mengancam kebutuhan nutrisi daripada ibu hamil yang tidak tercukupi. Nah, hal lainnya adalah ketika terjadi bencana adalah trauma dan bagaimana suara perempuan didengar atau tidak. Perempuan yang kehilangan suami, kehilangan anak, atau anak perempuan yang kehilangan orang tua itu akan mengalami trauma psikologis yang relatif panjang. Yang lainnya adalah oleh karena itu mereka memerlukan trauma psikologis dengan pendekatan yang spesifik pada setiap jenis kasus yang terjadi pada mereka karena mereka mengalami trauma psikologis dengan level yang berbeda-beda. Nah, di dalam suasana bencana juga mereka itu cenderung tidak bersuara, sehingga kemudian kebutuhan perempuan tidak selalu menjadi pemenuhan utama, terutama mereka yang sedang hamil, sedang mengandung dan lain sebagainya. Kemudian kesempatan untuk tampil berbicara dalam pertemuan internal di dalam komunitas pengungsi itu banyak diwakili oleh laki-laki, dan itu juga bukan hanya karena perempuan diwakili oleh laki-laki, tapi juga kadang-kadang memang perempuan malas untuk ikut di dalam pertemuan-pertemuan sehingga mereka minim informasi apa yang harus dilakukan. Selain itu perempuan absen dalam pendidikan bencana. Mereka tidak hadir di dalam edukasi atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana pencegahan dan penanggulangan bencana, sehingga informasi mereka juga minim yang terkait dengan itu. Akibatnya mereka pengetahuan mereka soal bagaimana teknik penyelamatan diri membuat mereka semakin rentan di dalam situasi bencana. Kemudian yang ini yang sebenarnya harus digalakkan adalah karena pengetahuan kita tentang kearifan-kearifan lokal yang terkait dengan bencana, dan itu menjadi semakin hilang karena kita tidak mengalir informasi-informasi tersebut kepada generasi-generasi belakang, ya. Misalnya di Papua Nugini orang belajar membaca awan. Bila awan mengalami perubahan tekstur, perubahan warna, arah, kecepatan, nah itu menjadi salah satu tanda akan adanya badai. Kita juga mendengar banyak kearifan-kearifan lokal yang terkait dengan bagaimana binatang bereaksi ketika bencana akan datang. Burung-burung pada berkumpul berdatangan di laut, kemudian itu sebagai pertanda. Pengetahuan lokal seperti itu sudah tidak diajarkan, sehingga generasi-generasi di belakang itu tidak sensitif terhadap
simbol-simbol seperti itu. Mereka yang berada di daerah-daerah pegunungan yang masih mendapatkan pengetahuan tersebut dari orang tua itu cenderung cenderung untuk meminimalisir terjadinya korban di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, tadi saya berbicara tentang bagaimana kekerasan yang berbasis kekerasan yang potensial terjadi di daerah-daerah bencana, yaitu kekerasan yang berbasis gender. Anda bisa lihat di sini apa definisinya, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Tetapi yang lebih ini adalah bahwa kekerasan berbasis gender di situasi bencana itu macam-macam, seperti kekerasan seksual, perkosaan, pelecehan, kawin paksa termasuk bagian daripada itu, kekerasan fisik, psikis maupun ekonomi. Di bencana di Palu kemarin ini kekerasan yang terjadi adalah seperti ini, ya. Yang pertama sampai keempat itu sangat potensial terjadi di hunian sementara. KDRT kalau orang stres pasti sangat potensial untuk terjadi. Dan yang paling menyedihkan juga adalah kawin anak terjadi pasca bencana. Ya, kenapa orang tua mengawinkan anaknya? Karena mereka sudah tidak punya apa-apa, kemudian ditawarin sesuatu dari laki-laki yang memiliki kekuatan ekonomi, kemudian ditawarkan macam-macam untuk dinikahkan anaknya. Itu satu. Yang kedua juga bisa terjadi karena mereka memang bergaul secara bebas di lokasi di lokasi pengungsian atau di huntara, sehingga sulit untuk terkontrol, sehingga mereka, dan itu menyebabkan juga bisa menimbulkan masalah-masalah kesehatan di antara mereka. Nah, di dalam kaitan dengan kekerasan seksual, nah ini juga memerlukan penanganan yang spesifik terhadap perempuan, dan ini seringkali dianggap sesuatu yang tidak penting karena seperti kalau kita berdiskusi tentang hari ibu, kenapa tidak ada hari bapak? Ya. Nah, di dalam kaitan dengan para penyintas, kenapa perempuan harus punya perlakuan khusus? Karena masalah-masalah yang dihadapi juga masalah-masalah yang khusus ketika mereka misalnya mengalami kekerasan seksual. Nah, dalam kaitan dengan kawin anak, ini sudah ada yang terlapor misalnya dari Libu, itu ada 35 anak yang menjadi korban perkawinan anak pasca bencana, ya. Tetapi kalau kita lihat laporan ini, kemungkinan besar itu akan jauh lebih banyak seperti fenomena gunung es. Karena begini tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, pengontrolan di dalam kaitan pergaulan anak-anak mereka tidak bisa lagi diatasi oleh orang tua. Kemudian meskipun demikian, kehamilan di luar nikah bukan penyebab yang tertinggi, tetapi mengurangi beban ekonomi karena sudah tidak memiliki apa-apa, sehingga menikah adalah solusi dalam tanda kutip yang seringkali dengan iming-iming tertentu, yang pada akhirnya juga iming-iming itu tidak terpenuhi, kemudian anak-anak juga tidak menjadi lebih sejahtera setelah menikah sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Nah, ini ada contoh kasus anak-anak yang masih berusia anak dinikahi oleh budak dengan iming-iming dan tidak terpenuhi. Nah, sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah memiliki cara untuk penanganan krisis kesehatan dengan paket yang dibuat yang disebut sebagai PPAM, paket pelayanan awal minimum, dan di dalamnya sangat lengkap untuk yang difokuskan pada upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, pencegahan penularan HIV dengan pergaulan di antara
remaja tanpa yang berkaitan dengan seks itu mereka rentan sekali untuk ditulari HIV karena tidak ada batas di antara satu dengan yang lain. Kemudian juga pencegahan meningkatnya kematian maternal dan neonatal, dan ini sangat bermanfaat untuk mereka yang mengalami hal-hal tersebut, hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan PPAS ini sudah menjadi bagian dari penanggulangan krisis kesehatan melalui peraturan Menteri Kesehatan. Nah, bagaimana peranan perempuan di dalam bencana? Kalau terjadi bencana itu kan ada 3 tahapnya: pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Nah, kalau pra bencana kita harus diedukasi, perempuan harus diedukasi. Sebenarnya bukan hanya perempuan, tapi karena perempuan punya kebutuhan spesifik, maka pengetahuan pra bencana pun itu memerlukan pengetahuan yang spesifik bagi perempuan. Dan di masyarakat kita masih banyak yang beranggapan bahwa bencana itu ya masih lama datangnya, jadi kita nggak bisa belajar dulu, nanti kalau menjelang. Padahal bencana bisa datang kapan saja. Kemudian seperti pengetahuan lokal, early warning system, ada yang disediakan oleh perempuan. Saya nggak tahu kalau di Palu apakah early warning systemnya sudah bagus, dan juga pengetahuan lokal. Seperti misalnya dulu orang pukul kentongan, burung yang berkumpul, ternak yang berlarian pada waktu-waktu tertentu, ya itu untuk prabencananya. Tetapi juga ada tanggap bencana. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan ketika bencana sudah terjadi? Misalnya, di mana kita berkumpul kalau sudah terjadi? Atau apa yang harus dilakukan? Apa simbol-simbolnya daripada early warning systemnya? Dan bagaimana perempuan membentuk ketahanan diri ketika mengalami musibah? Karena semua orang dalam keadaan stres. Kalau ibunya stres, anaknya lebih stres. Kemudian pasca bencana. Nah, perempuan sudah seharusnya dilibatkan di dalam mitigasi bencana, mulai dari, kalau ini sudah pasca bencana, mulai dari pemulihan, rehabilitasi, sampai rekonstruksi pasca bencana, termasuk bagaimana mempercepat peralihan dari hunian sementara ke hunian tetap agar mereka menjadi lebih aman, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Saya sudahi sampai di sini, nanti kita bisa lanjutkan di dalam diskusi nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk Prof. Nurul Ilmi Idrus, dan kita akan mendengarkan paparan 3 panelis ini dulu, nanti sharing sessionnya di belakang. Jadi saya berharap kita punya waktu yang lebih panjang untuk sesi tanya jawab. Maka dari itu saya langsung mempersilakan kepada Bapak Irwan Hidayana, PhD, untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Beliau adalah Ketua Program Pasca Sarjana Antropologi Universitas Indonesia, sekaligus Ketua Pusat Kajian Gender dan Seksualitas periode 2012-2017. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin berdiri karena dari tadi duduk capek. Jadi terima kasih pertama-tama jelas harus saya ucapkan kepada program antropologi Universitas Tadulako yang mengundang saya untuk berbagi pengetahuan di sini, dan juga terima kasih juga kepada program studi antropologi yang kemudian mengangkat isu gender, feminitas dan seksualitas ini pas di hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dirayakan secara internasional mulai tanggal 25 November sampai 10 Desember.
yang tadi sudah disinggung juga oleh ketua panitia gitu ya ketika memberikan sambutan. Baik, pertama mungkin apa yang saya sampaikan mungkin ada beberapa tumpang tindih dengan apa yang disampaikan Ibu Yuni, karena kita sama-sama dari antropologi gitu kan, jadi seringkali jadi tumpang tindih itu nggak bisa dihindarkan gitu ya. Jadi tapi mungkin saya akan mencoba, karena diminta sebenarnya kepada memberikan semacam wawasan atau pengetahuan juga bagi mahasiswa antropologi, sehingga kemudian presentasi saya adalah terkait dengan bagaimana antropologi melihat kebencanaan gitu kan, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya di dalam antropologi sendiri sebenarnya kan mengkaji bencana itu bukan sesuatu yang baru ya, kalau dilihat literatur ya. Jadi sudah ada literatur tahun 80-an terutama yang memang penelitian di tempat lain ya, itu tentang bencana gitu. Nah, yang penting adalah ketika melihat bencana, seringkali kan kita selalu berbicara bahwa bencana itu seolah-olah hanya kejadian alam yang kemudian kejadian fisik, gitu ya, geofisik yang yang jelas membawa korban. Tapi kalau bagi antropologi kan kita harus melihat bencana itu sebagai fenomena sosial, ya. Jadi fenomena sosial yang kompleks, bukan sekedar fenomena alamiah. Gitu ya. Karena bencana itu sendiri sebenarnya kan apakah itu bencana alam ataupun bencana yang terjadi karena perbuatan manusia, gitu kan. Perang bisa dianggap sebagai bencana, gitu ya, tapi kan itu disebabkan oleh manusia, gitu ya, kalau ada perang di sana. Nah, di Indonesia tadi Prof. Ini sudah menyampaikan bahwa Indonesia itu adalah wilayah yang amat sangat rawan bencana. Istilahnya adalah ring of fire, gitu ya. Jadi kayaknya sulit sekali mencari tempat yang aman, gitu kan. Walaupun katanya Kalimantan paling aman sehingga ibu kota mau pindah ke sana, gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu apakah benar paling aman dari bencana alam itu adalah Kalimantan. Tapi yang penting adalah lagi-lagi bahwa bagaimana sebenarnya bencana, kalau dalam literatur dalam bahasa Inggris itu dibedakan antara di antropologi itu adalah hazard dengan disaster. Hazard itu adalah bencana fisiknya, disaster itu adalah efek dari bencana itu. Dan jadi yang namanya antropologi of disaster mungkin lebih tepat adalah antropologi kebencanaan, gitu ya. Nah, lalu yang penting juga adalah bahwa ketika kita bicara bencana, terjadi bencana, sebenarnya juga bagaimana bencana itu sebenarnya mengguncang struktur sosial masyarakat, gitu ya. Jadi bayangkan mungkin di antara di sini adik-adik atau juga rekan-rekan yang tinggal di Palu ketika terjadi bencana setahun yang lalu, bagaimana misalnya kemudian komunitas di satu katakanlah RW itu terpencar, tercerai-berai, gitu kan, ya, karena mengungsi menyelamatkan diri, lalu kemudian ketika tiba di tempat kaji Buntara itu juga ketemu orang-orang baru yang tak dari mana-mana, gitu ya. Jadi bagaimana struktur sosial dan masyarakat itu sebenarnya terguncang, ya, gitu ya. Dan saya pikir itu kajian antropologi kan, gitu ya, perubahan sosial seperti itu karena bencana, gitu, ya. Jadi bencana itu makanya kemudian kenapa harus kita lihat sebagai fenomena sosial yang kompleks, gitu ya, bukan hanya soal bencana fisik, gitu ya. Berikut. Nah, jadi di dalam antropologi sendiri salah satu fokus penting dalam kajian itu adalah soal interpretasi budaya, perilaku dan respon terhadap bencana, gitu ya. Jadi bagaimana tadi Ibu Prof. ini sudah menyebut beberapa bagaimana mulai banyak pengetahuan lokal, kearifan lokal tentang bencana yang hilang, gitu kan. Itu kan soal bagaimana masyarakat sebenarnya menginterpretasi tentang bencana, gitu ya, menafsirkan, ya kan. Jadi memang itu yang sebenarnya menjadi bidang kajian antropologi, gitu kan. Jadi apakah kemudian misalnya di wilayah Palu ini yang sebenarnya generasi sebelum sekarang mungkin pasti udah punya pengalaman bencana, entah puluhan atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Biasanya kan itu kalau di antropologi itu diwariskan lewat cerita-cerita, ya, ada mitos atau legenda, gitu. Dan kelihatannya seolah-olah sih seperti cerita, tapi padahal itu sebenarnya mungkin refleksi pengalaman dari nenek moyang terhadap bencana itu sendiri, gitu ya, seperti itu. Nah, dalam konteks kebencanaan itulah sebenarnya tadi bahwa ketika bicara bencana pasti ada populasi yang rentan, gitu kan, dan populasi
ya, mungkin kita juga belum harus, dan juga mungkin mereka yang disabilitas ya, yang masing-masing pasti mempunyai mekanisme coping ya, coping mekanisme yang berbeda, kerentanan yang berbeda juga gitu kan, dengan kapasitas yang berbeda gitu ya. Jadi di sini ini mungkin tantangan bagi kita yang belajar antropologi ya gitu ya, bagaimana kita coba melihat bahwa kelompok yang rentan gitu kan ya, itu juga harus menjadi perhatian, karena seringkali ketika orang tadi lagi ya, mungkin karena perspektifnya ketika ngomong bencana itu adalah bencana fisik, tadi Prof ini bilang yang kita kirim makanan, Indomie, apalagi gitu kan terus menerus ya, padahal ada kebutuhan spesifik kan gitu ya, kayak tadi perempuan, mungkin anak, mungkin juga lansia atau teman-teman yang disabilitas gitu ya. Nah itu kan hal yang harus menjadi perhatian dalam kita bicara kebijakan tentang kebencanaan. Berikutnya. Nah, ini tadi dari saya pikir Bu Prof ini sudah menyinggung gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau mengkaitkan bencana dengan gender itu kan kita bicara soal tadi ya, kerentanan ya, vulnerability yang bersumber pada akses yang terbatas gitu. Khususnya pada perempuan, pada anak gitu ya. Jadi nah yang menjadi menarik adalah bahwa seringkali bahwa norma sosial gender itu kan yang sebenarnya membatasi akses perempuan terhadap sumber daya kan gitu ya. Contohnya tadi misalnya akses perempuan terhadap pendidikan gitu kan, misalnya yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga kemudian pengetahuan perempuan terbatas mengenai kebencanaan, atau kemudian juga terkait juga dengan akses pada sumber daya ekonomi misalnya kan. Banyak masyarakat kita misalnya selalu meletakkan perempuan pada tugas-tugas domestik gitu kan, reproduktif gitu ya, seperti itu. Jadi dan kemudian akses pada sumber daya ekonomi itu lebih kepada laki-laki ya, suami atau ayah atau anak laki-laki. Dan itu yang kemudian ketika bencana terjadi, sehingga kemudian misalnya ketika sebagian anggota keluarganya hilang atau meninggal, misalnya perempuan menjadi sangat rentan ya, karena dia tidak punya sumber daya ekonomi misalnya kan gitu ya. Nah, norma gender juga seringkali juga berdampak langsung pada kapasitas perempuan merespon bencana. Sederhana aja ya, misalnya contohnya kadang-kadang anak-anak perempuan misalnya ketika ada anak perempuan memanjat pohon lalu dibilang iya anak perempuan memanjat pohon gitu ya. Ya kan, itu kan nggak pantas gitu kan, nggak sopan. Padahal mungkin dalam konteks wilayah-wilayah di mana bisa terjadi tsunami, mungkin memanjat pohon adalah skill yang diperlukan gitu. Dan ini terjadi misalnya di beberapa penelitian di negara lain yang mengatakan bahwa memang keterampilan seperti berenang misalnya gitu ya. Jadi ketika perempuan misalnya tidak punya skill itu, dan ketika terjadi bencana itu sebenarnya kan karena norma gender tadi ya. Bahwa perempuan naik pohon tuh dianggap gak pantas gitu ya, seperti itu ya, karena biasanya laki-laki ya seperti itu. Tapi jangan-jangan itu sebenarnya adalah keterampilan ya, karena ketika ada bencana itu kalau dia bisa melakukan penyelamatan misalnya ya, seperti itu. Nah ini yang menarik ya, bahwa bencana itu seringkali diukur dari soal jumlah jiwa yang meninggal, jumlah rumah yang hancur, fasilitas yang rusak gitu kan. Tapi apakah pernah dianalisis apakah perempuan atau anak perempuan yang meninggal lebih banyak daripada laki-laki atau anak laki-laki, atau sebaliknya? Tadi kan Bu Yeni juga kita belum dapat ya angka di Palu kemarin berapa jumlah anak laki-laki perempuan yang meninggal dan laki-laki. Tapi kalau itu ternyata ada ketimpangan, itu kan menjadi penting ya. Kenapa misalnya kok lebih banyak perempuan yang meninggal pada kejadian kemarin di tahun yang lalu di Palu, atau mungkin laki-laki yang lebih banyak? Itu kan kita harus bertanya gitu ya tentang hal itu ya kan. Jadi apakah kemudian memang cukup mengukur dampak bencana itu hanya dari korban tewas, kehilangan materi? Jadi hitungannya kan seringkali kepada ekonomi aja gitu ya, padahal masih banyak biaya sosial kerugian sosial gitu ya, ketimbang hanya kerugian fisik dan materi gitu ya. Dan saya pikir disitulah antropologi sebenarnya juga punya peran gitu ya untuk melihat itu. Makanya kemudian ketika kita bicara soal bencana, perempuan dan anak itu seringkali mengalami apa yang dinamakan bencana ganda gitu ya, bencana ganda ya. Jadi kalau
kemudian dalam kajian gender itu ada istilah double burden ya, atau beban ganda gitu ya, dalam konteks perempuan. Tapi dalam konteks bencana mungkin kita juga harus melihat bahwa bagaimana bencana ganda itu terjadi pada perempuan dan anak gitu kan. Jadi misalnya ketika perempuan ketika dia berada di pengungsian, mungkin waktunya menjadi semakin banyak untuk kegiatan-kegiatan reproduktif ya. Dia masih harus memasak, tapi juga mungkin anaknya sakit, dia harus urus anaknya juga gitu ya. Gitu. Tapi pada saat yang sama dia juga harus mencari penghasilan karena dia juga punya sumber daya ekonomi, misalnya entah karena suaminya entah tewas hilang atau kemudian suaminya juga belum dapat pekerjaan gitu ya. Sehingga waktunya perempuan itu banyak tersita gitu ya justru di dalam wilayah-wilayah pengungsian seperti itu ya. Jadi dibandingkan ketika bencana belum terjadi. Juga kemudian tadi yang disebutkan adalah soal resiko kekerasan ya terhadap perempuan dan anak gitu ya. Karena sistem sosial dan perlindungan yang katakanlah hancur ya dalam tanda kutip, sehingga kemudian muncul tadi beberapa contoh yang sudah disebutkan oleh Prof. Ilmi. Nah, sejumlah studi memperlihatkan bahwa di huntara atau kamp-kamp pengungsian itu menyebabkan perempuan dan anak itu juga bertemu dengan orang yang tidak dikenal gitu ya, atau stranger, sehingga risiko terhadap pelecehan dan kekerasan seksual itu kan semakin tinggi. Walaupun kita juga harus mengakui bahwa pelecehan dan kekerasan seksual itu juga seringkali dilakukan oleh orang dekat gitu ya, tetangga atau keluarga sendiri gitu kan. Tapi di tempat pengungsian itu menjadi lebih tinggi karena ada orang asing gitu kan. Orang asing, kalau orang asing yang nggak dikenal kan, kita kan akan lebih mudah ya melakukan sesuatu yang ada merasa kita tidak dikenal kan gitu. Berikutnya, nah ini saya ambil dari beberapa media gitu kan, yang tadi disampaikan Prof. Ilmi, pelecehan seksual dan di toilet ya, yang kasusnya menggunakan cermin lalu merekam video ya, lalu ini kan semua terkait dengan gempa di Palu gitu ya. Jadi bagaimana tadi ya, karena huntara itu kan istilahnya mungkin privacy itu ya menjadi sangat terbatas. Lalu tadi ya, karena dari mana-mana kan orang yang mengungsi itu gitu kan, karena makanya kemudian perempuan, anak sistem sosial yang selama ini ada dalam komunitasnya itu menjadi hancur gitu ya karena bencana. Jadi ini, dan saya pikir ini isu soal kekerasan dan pelecehan seksual ini isu yang terus-menerus terjadi ya. Jadi dan saya pikir menjadi, mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin fisik bukan hanya antropologi Tadulako mungkin menjadi penting juga ya untuk melakukan kajian tentang ini. Nah, bencana ganda lainnya jelas ada tadi dampak psikososial ya, soal stres, depresi. Nah, tapi yang penting diperhatikan adalah bahwa misalnya bukan hanya perempuan, tapi anak-anak pun juga seringkali kan mengalami depresi atau stres gitu. Nah, tapi kan kita bisa melihat mungkin ekspresi dari stres atau depresi itu pada anak laki dan anak perempuan bisa berbeda kan gitu ya. Nah itu kalau secara gender kan kita juga harus melihat gitu ya. Apakah anak-anak laki itu menjadi lebih agresif atau antisosial, sementara perempuan cenderung lebih ekspresif ya, maksudnya dia kalau mengalami stres kemudian dia lebih mengekspresikan dengan cara itu, atau kemudian antara remaja dan orang tua gitu ya. Jadi post traumatic stress disorder itu sebenarnya juga harus dilihat juga tadi ya, bukan hanya pada perempuan tapi juga anak perempuan atau anak laki, orang dewasa gitu kan, karena itu berbeda. Nah, soal kesehatan seksual dan reproduksi tadi banyak disinggung oleh Prof. Ilmi gitu ya. Jadi soal bagaimana kebutuhan perempuan hamil, perempuan menyusui ya kan, lalu malnutrisi gitu kan, gangguan alat reproduksi ya karena mungkin airnya nggak bersih ya. Jadi kemudian saluran reproduksi itu kan bisa terjadi infeksi ya gitu ya. Jadi itu hal-hal yang saya pikir itu penting banget gitu ya dalam kajian-kajian tentang kebencanaan. Nah, tadi soal terkait dengan kemiskinan, Prof. Ilmi menyebut soal kawin anak antara lain. Tapi satu hal lagi adalah, slide berikutnya. Satu hal lagi
adalah bukan hanya kawin anak, tapi juga sebenarnya ini trafficking ya, perdagangan manusia gitu, ya, perdagangan manusia. Jadi ini ada satu tadi yang disebut ada satu studi dari ibu perempuan tentang kawin anak, lalu itu juga ada berita tentang menikah dengan teman hingga hamil lebih dahulu gitu kan, tadi disebutkan. Tapi yang juga penting adalah ini, ya kan, bagaimana trafficking gitu kan. Ini juga ada berita dari korban gempa Palu jadi target penjualan orang di Malaysia gitu kan. Jadi biasanya kan yang menjadi rentan itu adalah anak-anak yang yatim piatu ya, gitu ya. Ketika di Huntara, lalu kan dia dengan siapa, lalu ada orang datang menawarkan kerjaan, kamu mau nggak kerja? Saya nggak tahu kalau dari Palu, mungkin nggak jauh-jauh ke Malaysia, mungkin ke Makassar ikut saya kerja gitu kan. Tapi kemudian itu sebenarnya dijual kan gitu kan. Jadi isu trafficking pun saya pikir menjadi isu antropologis yang lebih penting ya untuk penelitian gitu, ya. Jadi ini apa yang terkait dengan bencana ganda berikutnya. Nah, jadi sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebijakan kebencanaan itu kan menyangkut kesiapan ya, preparedness, lalu pencegahan ya, dan juga mitigasi. Sehingga perspektif gender dan anak itu adalah sesuatu yang mungkin harus masuk ke sana gitu ya. Nah, karena pemahaman terhadap kerentanan anak dan perempuan ini penting, karena bagaimana program-program kebencanaan itu menjadi lebih inklusif gitu ya. Jadi saya pikir nanti mungkin Ibu Mutmainah Corona akan yang juga punya data lebih banyak, karena beliau dari sini dan juga di DPRD yang ranahnya adalah soal kebijakan, pasti akan memberikan cukup banyak contoh-contoh yang lebih banyak. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi adalah bagaimana sebenarnya kalau terutama bagi mahasiswa antropologi adalah bagaimana antropologi sebenarnya bisa banyak berperan untuk melakukan kajian kebencanaan dan memberikan tadi masukan kepada kebijakan, terutama untuk pemerintah daerah Sulawesi Tengah, gitu kan, soal tadi isu-isu yang terkait dengan perempuan, anak, gitu ya, dan juga perspektif gender ya, masuk ke dalam sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Irwan Hidayana, dan selanjutnya saya persilakan Ibu Mutmainah Corona untuk memaparkan poin-poin pikirannya. Beliau adalah anggota DPRD Komisi A Bidang Pemerintahan dan Kesra. Kemudian beliau juga adalah Dewan Pembina Komunitas Peduli Perempuan dan Anak KPPA, dan Ibu Mutmainah juga adalah Ketua Yayasan Sikola Mombine, sekolah perempuan di Kota Palu. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, bapak-bapak, ibu dan kawan-kawan yang sangat saya hormati. Saya permisi mohon izin bisa berdiri di sini. Nah, saya sebetulnya di tengah-tengah para guru saya. Kalau dulu tahun 2003 Pak Irwan ini dulu salah satu pembimbing saya ketika mengikuti satu kursus bulan ya di UI tentang gender dan seksualitas, itu kurang lebih 2003. Itu masa belajar saya untuk bagaimana proses-proses penelitian yang sebetulnya saya lebih senang menggunakan metode kualitatif karena sangat belajar dari proses pengalaman hidup yang kemudian itu punya dialektika dalam proses kehidupan, dan itu menjadi pengalaman dalam hal yang sebetulnya bisa menjadi rujukan. Nah, kemudian di tengah-tengah ada Pak Jurek, ini dosen saya dulu di STI itu ilmu budaya. Saya sebetulnya orang eksak ya kalau bicara pengalaman, tapi tiba-tiba saya menyukai yang namanya sejarah, menyukai yang namanya antropologi, menyukai ketika saya
diperhadapkan dengan ketika 1999 saya bersama terlibat dalam organisasi mahasiswa yang kemudian banyak dipertemukan dengan banyak persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak pernah dibicarakan di dalam kampus, tapi saya menemukan di luar. Bertemu dengan para perempuan yang kemudian mereka adalah petani garam yang waktu itu sebelum kena tsunami, yang kemudian dipaksa untuk keluar karena mereka adalah punya kehidupan yang sangat bergantung besar. Tapi ada banyak hal sebetulnya persoalan-persoalan yang tidak pernah terjamah oleh sebuah kebijakan. Kemudian petani yang direklaiming tanah dan lain sebagainya. Kawan-kawan buruh kaum miskin kota yang banyak sekali kemudian tidak mendapatkan hak yang setimpal, tapi mereka selalu melaksanakan, dia sebagai warga negara yang baik melaksanakan kewajiban. Nah, kawan-kawan saya kemudian tertarik bermain di kebijakan karena saya banyak belajar dengan teman-teman Seknas Mitra dari ICW bahwa ternyata penyumbang terbesar negara ini adalah rakyat miskin. Penyumbang dan paling patuh sebetulnya membayar pajak dan retribusi itu adalah rakyat miskin, dan di situ adalah perempuan. Kalau melihat feedback sebelum bencana, kalau mengevaluasi, mereview tentang sumber PAD di Kota Palu, saya dulu termasuk orang yang sering mengkritik kebijakan di kota itu. Penyumbang terbesar itu adalah inaknya di pasar. Salah satu kalau kita misalnya mereka membayar Rp750 per hari setiap hari, tapi walaupun mereka kadang-kadang bayar 900, bayar 1000 karena tidak ada uang kecil gitu. Tapi sebenarnya 250.000 itu kalau dikumpul ya ratusan juta juga gitu. Tapi kemudian feedback dari kebijakan yang mereka dapatkan dari kontribusi ke daerah itu hampir tidak ada. Nah, kemudian mereka menghidupi keluarga dan lain sebagainya dengan pendapatan yang 20.000 per hari dari jual sayur dan seterusnya. Tapi kemudian secara paksa mereka diusir, seakan-akan mereka bukan punya lapak dan lain sebagainya. Nah, ini yang satu cerita sebetulnya. Kalau saya senang dengan pendekatan etnografi, dan kalau kita menggunakan feminis itu adalah FPAR, Feminist Participation Action Research, sebetulnya bagaimana perempuan dilibatkan tidak sebagai objek di sebuah riset, tapi dilibatkan sebagai bagian dari subjek dalam sebuah penelitian. Itu disebut dengan riset yang partisipatif gitu. Nah, mungkin saya akan bicara. Nah, walaupun saya baru 3 bulan di DPRD, tapi sudah mulai sekali masuk rumah sakit karena ya ekspektasi kita terhadap sebuah kebijakan itu ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Tapi saya punya rasa optimis yang besar. Mudah-mudahan pengetahuan pengalaman yang ada bisa mewarnai gagasan yang ada di dalam. Nah, kalau saya selalu membuat tagline kepada ibu adalah mendengarkan dan memperjuangkan. Mendengarkan adalah salah satu metode feminis sebetulnya. Bagaimana pengalaman hidup yang dirasakan oleh masyarakat itu harus melihat secara detail. Misalnya kalau saya menggambarkan misalnya sebelum ini misalnya melihat pada 3 ini, misalnya analisa gender yang melihat pada gender analysis pathway, kesenjangan di mana relasi kuasa yang mengikat di dalam proses apakah pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi bagian bisa melihat siapa yang menjadi kelompok prioritas. Kemudian melihat pada itu adalah aspek seksualitas. Saya sangat banyak belajar di UI, ternyata seksualitas sebetulnya sangat dekat dalam hal kehidupan perempuan. Makanya kenapa perempuan selalu memperjuangkan akses air bersih, memperjuangkan karena itu pusat-pusat reproduksi yang tidak sekedar bicara tentang melahirkan dan tapi juga bicara pada peluang kerentanan dalam kasus kekerasan seksual. Kalau seksualitas kan kita membaca tubuh perempuan dan laki-laki itu selalu kadang-kadang ada sesuatu yang berbeda dalam dalam pemaknaan dan sebagainya. Dan itu kita rasakan. Teman-teman pun misalnya yang sebagai pada saat maju di pemilu sebagai caleg yang single parents itu selalu mendapatkan stigma yang berbeda dibandingkan dengan seorang laki-laki yang single parent. Itu tidak persoalan. Artinya ada persoalan dengan tubuh yang seperti jadi analisa. Kalau kita bicara pada reproduksi, melekat dalam konteks
reproduksi perempuan dan laki-laki itu sebetulnya punya dampak sosial yang harus dibaca secara detail, yang tidak hanya lihat pada ranah bagaimana melahirkan, bagaimana membesarkan anak, gitu, tapi melihat pada ranah-ranah yang kemudian itu berefek pada kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Nah, saya tadi Ibu Nurul menyebutkan bahwa kekerasan jenis perkawinan anak dan trafficking itu sebetulnya menjadi highlight yang harus dibaca oleh pemerintah dalam hal kebijakan. Nah, karena ini kadang-kadang dianggap ya tidak begitu penting, tapi sebetulnya itu punya efek yang sangat luar biasa pada kualitas hidup keluarga dan bagaimana membangun regenerasi-generasi yang berkualitas selanjutnya kalau tidak melihat seksualitas sebagai bagian dalam analisa kebijakan. Kemudian pengalaman hidup yang berbeda. Pengalaman ini adalah pengalaman hidup yang saya sebutkan tadi, bahwa pengalaman hidup perempuan dan laki itu berbeda. Baik dalam jenis, baik dalam strata sosial, baik dalam background agama, ras dan lain sebagainya. Kemudian juga berdasarkan tingkat umur. Anak bayi perempuan dan laki-laki punya kebutuhan yang berbeda. Balita, kemudian anak sekolah, kemudian ketika dia remaja sampai lansia itu punya kebutuhan yang berbeda. Maka dalam hal untuk melihat, penting sekali bahwa pengalaman itu menjadi acuan penting untuk melihat secara detail. Nah, pendekatannya apa? Kualitatif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman hidup. Nah, tapi kita mau melihat bahwa realitas kebijakan kita sebetulnya apa yang saat itu terjadi. Kalau kita bilang kebijakan kita masih sangat bias gender, tidak menggunakan analisa relasi kuasa dalam hal membaca dan menganalisa, itu kemudian menjadi patron dalam hal untuk melahirkan sebuah kebijakan. Kemudian persoalan perempuan adalah urusan perempuan, bukan menjadi persoalan fenomena sosial yang sebetulnya diangkat pada situasi yang menjadi akar pada sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat kita. Kemudian kadang-kala isu perempuan pun tidak menjadi isu penting dalam analisa dan acuan. Bahkan di pemerintah pun hanya sebagai formalitas dan kesannya membutuhkan kewajiban. Misalnya ada instruksi PG tentang diwajibkan untuk melakukan JBSD pada statement atau disebut dengan PPRG, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Tapi sampai hari pun kita belum ada evaluasi berbasis berdampak, evaluasi berbasis kinerja. Hanya pada pendekatan lakit atau indikator penggunaan ruangan, serapan ruangan. Akhirnya tidak bisa membaca apakah misalnya gender budget statement yang dilekatkan pada setiap OPD atau dinas terkait itu punya efek tidak terhadap peningkatan misalnya indeks pembangunan gender, peningkatan pada indeks pemberdayaan gender, gitu. Yang melihat pada partisipasi sekolah yang kemudian betul-betul terpilah, gitu. Itu tidak ada. Data kita belum menampakkan itu. Nah, kemudian satu hal persoalan yang fakta juga adalah manajemen kepemimpinan dan perspektif yang dimiliki. Ya, kalau perspektifnya patriarki, maka leader atau pemimpin di sini juga kita akan berjuang keras untuk mempengaruhi. Tapi kalau seorang pemimpin yang punya perspektif gender yang bagus dan dia menyentuh dan selalu mendatangi kelompok-kelompok rentan, dia sebetulnya akan melahirkan program kebijakan yang baik juga. Jadi manajemen kepemimpinan juga penting gitu. Siapa pemangku pengambilan keputusan di situ. Nah, kemudian budaya patriarki ini sangat berkontribusi pada siapa dan seperti apa kebijakan itu. Nah, kalau bicara sultan, sebetulnya ada dua masa kebencanaan yang sudah kita lewati. Pertama adalah bencana sosial. Itu terjadi hampir 14 tahun di Poso gitu ya, dari tahun 98 sampai hari ini pun itu masih banyak hal-hal temuan terhadap kelompok-kelompok radikal yang sebetulnya mulai, tapi proses dampak dan lain sebagainya ya itu masih menjadi bagian yang harus dilihat gitu. Dulu dari 98 sampai 2008 pernah kita mengakses selama 10 tahun pasca bencana sosial, yaitu konflik Poso, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang kemudian
lagi-lagi perempuan dan anak sebagai korban yang paling terdampak. Kemudian yang saat ini terjadi 28 September adalah bencana alam. Saya dulu 6 tahun bekerja di Poso bersama teman-teman, dan salah satu bagian teman adalah bagaimana kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi baik dalam konflik senjata gitu ya, kemudian pada teror-teror yang berlaku setiap saat dan kemudian kalau situasi politik lagi tidak ini kemudian berdampak pada wilayah-wilayah konflik, dan konflik itu menjadi wilayah yang sampai hari ini tidak menemui satu solusi, walaupun sebetulnya kalau bacaan kita ya bahwa bencana alam bencana sosial yang terjadi di Poso adalah sebenarnya ada intervensi tertentu. Nah, bencana alam pun yang terjadi pada saat tanggal 28 September itu, bahwa terus terang pengetahuan Syekh Palu itu tidak menjadi sesuatu yang kemudian didiskusikan secara. Kadang-kadang iya Syekh Palu bicara tata ruang, di sini adalah wilayah yang akan dilalui, tapi itu hanya sebagai dongeng. Karena kita bukan pelaku pada saat terjadinya tahun sebelumnya, di tahun 84, apalagi di tahun ratusan tahun yang lalu gitu ya. Karena memang masyarakat kita, anak-anak kita tidak pernah diajarkan tentang sejarah, termasuk sejarah kebencanaan. Bagaimana proses fase-fase dalam bencana itu tidak pernah dijadikan sebuah dokumen yang kemudian dibaca oleh kita, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi pada saat terjadi bencana pun dokumen kontingensi itu tidak tahu di mana, hilang. Padahal sebetulnya 2015 periode masih zamannya Pak Rusdi Maskura, itu dokumen kontingensi ada, dan dalam dokumen kontingensi itu sangat jelas sekali menuangkan itu ada 7,4 CSR SR yang kemudian akan terjadi dan akan terjadi dan sebagainya, tsunami dan itu tergambar dan dokumen, tapi itu tidak jadikan rujukan ketika masa darurat bencana. Tidak tahu di mana masyarakat itu, kan semua kita mengalami kegagapan gitu. Dan sebetulnya ada proses early warning yang sudah diberikan dalam melalui penelitian. 2015 sangat jelas sekali media Kompas sudah menyebutkan bahwa ring of fire yang terjadi di Indonesia itu adalah yang ditakukan adalah di Kota Palu di Sulawesi Tengah, termasuk wilayah pada Timur. Tapi kemudian ketika diingatkan ada teman-teman yang melakukan riset secara partisipatif, belajar pada pengetahuan lokal, kemudian disampaikan kepada pemimpin kita di daerah, itu seakan-akan menakutkan begitu. Padahal, nah 1 bulan itu kan terjadi kita. Jadi padahal itu sudah dijelaskan dan diinformasikan. Nah, pada saat terjadi pun kebijakan kita seperti belum responsif. Misalnya, yang paling kelihatan adalah pada penempatan di mana tenda-tenda yang kemudian orang tidak pernah ditempatkan. Misalnya ibu hamil menyusui, kemudian lansia atau kaum itu tidak didiskusikan, misalnya dilibatkan mereka ditempatkan di mana ketika ada tenda-tenda yang dibangun, baik dalam lembaga donor maupun pemerintah, dibiarkan begitu saja. Nah, itu salah satu menyebabkan kekerasan terhadap anak perempuan karena mereka ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan. Lansia ditempatkan yang jauh aksesnya terhadap air. Kemudian ibu hamil itu ditempatkan pada titik yang tidak ada sumber air bersih misalnya. Itu dibiarkan mereka tinggal di mana saja tanpa ada pengaturan yang lebih yang lebih terencana, misalnya itu masa darurat. Kemudian misalnya ada data di dalam satu pengungsian pada saat masa darurat itu tidak dijelaskan, tidak diberikan salah satu di situ harus butuh banyak air bersih karena ada banyak ibu hamil, ada banyak ibu yang melahirkan dan sebagainya. Atau ditempatkan satu pos-pos yang bisa menjangkau hal-hal seperti yang dikaitkan dengan bagaimana situasi yang mereka rasakan. Nah, kemudian pada saat masa rehab reform yang saat ini menjadi fokus kita, Muntara yang ada itu seperti Muntara tidak bersekat, Muntara yang sebetulnya menjadi problem baru bagi keluarga-keluarga yang anaknya
usia remaja, keluarga yang anaknya banyak, keluarga yang anggota keluarganya banyak. Bahkan banyak sekali peluang yang sebetulnya anak-anak ketika kita tanya waktu itu anak-anak remaja, ya mereka tidak mau tinggal di satu utara bersama karena dia umurnya 16 tahun, hidup dengan bapaknya yang juga itu kan ruang yang bisa menyebabkan kekerasan, bisa menyebabkan kekerasan seksual atau pelecehan yang bisa terjadi. Jadi karena utara kita tidak bersekat, utara yang bersekat yang punya itu banyak dibangun oleh lembaga-lembaga yang sebetulnya dia memahami tentang standar layanan dalam proses penanggulangan bencana alam. Tapi sementara yang dibangun oleh negara itu sangat tidak bersekat. Kemudian persoalan kita sampai hari ini adalah persoalan jaminan hidup. Jadi pasca ditetapkan sebagai darurat bencana transisi kemudian terjadi itu di masa Rehab per 1 Mei sebetulnya 2019 harusnya pada saat itu pemerintah sudah siap karena sudah tidak ada bantuan yang diberikan. Makanya jangan hari ini di salah satu huntara yang di Sigi di Pom BP itu masyarakatnya makan bubur dengan garam karena sudah mengalami betul-betul kehilangan sumber pangan karena jaminan hidup yang harusnya didapatkan mereka itu sampai sekarang masih bermasalah. Kemudian dana stimulan untuk mempercepat perbaikan rumah dan lain sebagainya. Dan dalam hal pendataan pun pemerintah belum menjangkau kepada kelompok-kelompok yang memilih untuk tinggal di utara. Kalau kita melihat sebetulnya banyak orang tua tunggal atau ibu-ibu keluarga yang punya anak kecil atau dia memilih untuk tidak memilih di utara atau di tenda karena dia memperhatikan atau melihat pada resiko yang terjadi pada anaknya. Tapi kemudian mereka tidak terdata dalam kebijakan yang kemudian harus mendapatkan jalur dan lain sebagainya. Karena patron kita melihat orang yang mendapat itu adalah orang tinggal di utara, tidak melihat pada perspektif korban di mana sebetulnya sebaran orang yang memilih untuk tinggal kos misalnya itu sebetulnya pilihan mereka dalam hal daripada dia merasa tidak tidak mendapatkan kehidupan yang layak bagi anak-anak. Itu adalah pilihan sebetulnya bagi masyarakat terdampak, tapi tidak terjangkau dalam hal yang kemudian mereka harus mendapatkan hak yang sebenarnya diberikan oleh negara. Kemudian tidak ada pelibatan dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Hampir semua banyak kelompok-kelompok yang terdapat yang ada di utara di mana itu selalu menerima kebijakan yang sudah ada, gitu ya. Tapi kemudian bagaimana dan seperti apa itu tidak ada melibatkan apalagi kelompok perempuan sebagai bagian yang harus menjadi penting begitu ya, karena mereka tahu bagaimana kehidupan dalam hal di dalam rumah, karena mau tidak mau double burden atau beban ganda yang dialami oleh perempuan. Sebetulnya kalau kita libatkan mereka sebagai subjek dalam pengambilan keputusan, pemerintah akan mendapatkan informasi yang lebih detail karena beban ganda yang mereka rasakan dalam mengurusi rumah, ya, mengurusi keluarga. Kemudian dia juga terlibat dalam hal-hal untuk bagaimana proses-proses untuk menjaga di wilayah utara, harusnya mereka dilibatkan karena mereka adalah pemberi informasi lebih detail. Karena double burden ini memberikan sesuatu yang kemudian ini penting sebetulnya menjadi acuan kebijakan. Nah, sehingga memberikan dampak bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat, ya, salah satu KDRT itu di wilayah-wilayah utara, kemudian fenomena perkawinan anak, kekerasan seperti tadi saya sampaikan Bu Nurul dan Pak Iwan, yang kemudian sampai hari ini kalau di data pemberdayaan perempuan kota, misalnya di Kota Palu ada 119 kasus, dan yang mengerikan adalah fenomena perkawinan anak kita sudah mendekati angka 80. Itu untuk di wilayah Padakini. Nah, sebetulnya padahal sebelum bencana perkawinan anak di Sulawesi Tengah itu angka ketiga tertinggi di Indonesia. Itu potretnya adalah melihat pada kasus perkawinan anak yang terjadi di Parigimoto dan Tojo Una-Una. Tojo Una-Una karena ada satu wilayah pulau yang kemudian hampir 80% adalah kelompok adalah perempuan tunggal, perempuan orang tua tunggal yang kemudian mereka dinikahkan pada 15 tahun tapi ditinggalkan. Itu adalah satu pulau di Toura yang kemudian berpotensi
kontribusi terhadap angka perkawinan anak di Sulteng. Yang kedua adalah Parigimotong, wilayah Tinombong dan wilayah Pantai Timur. Itu kasus banyak sekali anak putus sekolah itu rata-rata mereka pasti dinikahkan oleh orang tua. Nah, tapi pasca bencana Kota Palu dan Sigi kemudian memberi angka karena tadi itu peralihan ekonomi ya, beban ekonomi kepada keluarga baru ketika menikahkan itu lebih memudahkan untuk bagi orang tua, tapi itu kemudian memberikan dampak baru bagi situasi di pasca bencana. Dan juga salah satu kepentingan untuk menambah beberapa jaminan hutang supaya ada beberapa hutang, tapi sebenarnya menikahkan anak sebagai bagian sebenarnya dalam eksploitasi dalam hal bencana alam juga ada. Nah, ini yang kemudian menurut kita adalah hal yang harus dilihat. Kemudian bagaimana kalau saya sebetulnya melihat kebijakan harus melihat pada posisi pentingnya perempuan harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Kalau kita lihat kebijakan yang melihat pada perspektif itu sangat membantu untuk mewarnai gagasan. Dan kalau di dalam DPR sebetulnya ada 3 peran, ada 3 fungsi: fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Nah, kalau dalam pengalaman saya untuk selama hampir 3 bulan di DPR Kota misalnya, kadang-kala ketika kita mendorong sebuah regulasi, saya sekarang lagi menyusun sedikit kerangka kebijakan untuk bisa mempengaruhi kawan-kawan saya di DPRD. Bagaimana satu inisiatif DPRD untuk 2020 kita mendorong perda tentang perlindungan perempuan dan anak untuk Kota Palu, karena Kota Palu wilayah tertinggi kasus perkawinan anak, kemudian wilayah yang banyak kekerasan terjadi, tapi protection terhadap perempuan dan anak itu tidak ada dalam regulasi kebijakan. Sehingga cantolan dalam RPJMD pun, ya, ketika saya mengevaluasi RPJMD Kota Palu itu tidak ada menyebutkan, bahkan indikator dalam RPJMD tidak ada tentang indikator pembangunan gender dan indeks pemeran gender, sehingga ketika menyebutkan pada isu perempuan itu hanya bicara tentang BKKBN, bicara tentang keluarga berencana, dan bicara tentang pemberdayaan, padahal itu sangat luas sehingga menyempitkan pada kebijakan alokasi. Karena di dalam revisi RPJMD tidak mengatur secara eksplisit sebagai payung kebijakan yang harus dilihat begitu. Nah, kemudian misalnya fungsi anggaran RPJMD kan menjadi payung gitu ya. Kalau kita tidak akan susah kita mendorong alokasi kebijakan yang responsif terhadap perempuan, bagaimana kesetaraan gender bisa dimasukkan kalau perencanaan kita tidak memasukkan secara legal dalam kebijakan, karena RPJMD ditetapkan dalam perda. Nah, kemarin sebulan yang lalu ini 2 minggu yang lalu sudah disahkan, sudah diketok ditandatangani tentang revisi RPJMD untuk 2 tahun masa rehab rekor, dan saya termasuk orang yang betul-betul setiap bab itu kita kupas. Makanya dibilang sama ketua DPRD, Ibu Mutmina, kalau pertanyaan pasti bawa pertanyaan, karena memang di dalam RPJMD itu hampir tidak ada memasukkan klausul yang sebetulnya sangat penting untuk memasukkan perspektif itu. Nah, hal yang perlu dilihat sebetulnya dalam rujukan pertama adalah dokumen rehab rekor, ya, dokumen rencana rehabilitasi rekonstruksi yang sudah disahkan, ya, itu per Februari 2019. Kalau kita mau melihat bagaimana pemerintah konsisten dalam hal penanggulangan bencana alam, harus melihat pada dokumen rehab rekor. Masalahnya adalah dokumen rehab rekor itu banyak yang kemudian direncanakan itu tidak sesuai. Gitu ya. Contoh paling sederhana, saya kemarin menolak tentang dana pengalokasian 13M untuk operasional bagi aparat TNI. Itu tidak ada dalam dokumen rehab rekor, tapi kemudian dikeluarkan sebagai bagian untuk mengambil anggaran dari 820 miliar yang seharusnya ada mungkin 3.000 rumah yang sudah mulai diperbaiki, tapi karena 13 miliar dikeluarkan lagi pasti berkurang dong datanya, ya kan? Yang seharusnya pemerintah sudah tidak lagi fokus kepada masyarakat yang tinggal tapi rumahnya mengalami rusak berat, sedang dan ringan, tapi karena diambil maka data berkurang. Nah, pasti ketika dianggarkan berikutnya lagi, pasti operasional itu pasti diadakan lagi. Nah, 13 miliar untuk operasional maka ini menurut kita itu sangat gap
kalau masyarakat tidak menggunakan uang itu dalam pendanaan stimulan, artinya negara sudah selesai melaksanakan kewajibannya gitu. Tapi ini kemudian dianggarkan sesuatu dan ini tidak ada dalam dokumen, tidak ada dalam situ pasar. Nah, kemudian yang kedua adalah revisi RPJMD. Yang ketiga adalah dokumen kontingensi. Sampai hari ini kita tidak punya update tentang dokumen kontingensi, sehingga mitigasi bencana itu tidak bisa diprediksi. Sementara ada 21 sesar masih aktif di wilayah Sulawesi Tengah. Itu hasil pantauan daripada BMKG. Nah, sebetulnya ruang-ruang ini yang harus banyak. Kemudian revisi PT RT/RW tentang zona rawan bencana. Di Ranperda Provinsi saat ini belum menetapkan tentang zonasi RG1, RG2, RG3, RG4, walaupun itu sudah ada, tapi belum ditetapkan sebagai perda. Sehingga Kota Palu itu masih mengalami kebimbangan karena belum bisa mengatur Kota Palu ini seperti apa. Nah, walaupun di dalam revisi RPJMD itu sangat jelas bahwa wilayah Kota Palu akan difokuskan pemerintahan pada titik yang disebut dengan Hamtown ini. Kota baru di wilayah Tondo sampai wilayah Kek. Berarti akan dibangun banyak wilayah, ini akan menjadi wilayah utama. Tapi kemudian di dalam RT/RW itu tidak jelas tentang bagaimana. Nah, ini akan kita memantau bagaimana muntahnya, bagaimana kawasan-kawasan baru ini harus memulai, karena Kota Palu baru membangun wilayah baru, maka baiknya harus sama jadi harus dimulai dari sekarang karena akan membangun banyak kawasan-kawasan baru. Terutama adalah memperhatikan tentang wilayah Poboya. Saya sangat mengkritik dan beberapa teman-teman mengkritik tentang posisi Poboya. Kalau eksploitasi tambang emas beroperasi itu akan menjadi bencana baru. Karena 80% masa kita akan bergantung pada air bersih yang wilayah Kota Baru ini. Sementara Poboya tidak diciutkan izin. Nah, ini yang akan menjadi penting karena kita akan bergantung kepada air yang ada di wilayah Poboya. Sementara di sana akan dibangun eksplorasi tambang gitu emas. Nah, kemudian APBD Kota Palu. Nah, tantangan yang berikutnya adalah kemudian sosial ekonomi kita sangat kadang-kadang PS dengan pembangunan fisik. Kemudian perspektif forward PS dengan perspektif dagang. Contoh paling sederhana, kita memfokuskan adalah bagaimana pembangunan sosial ekonomi mitigasi menjadi prioritas, tapi yang diutamakan adalah tanggul yang sebetulnya itu dengan anggaran yang besar karena ada dana loan yang akan dilakukan. Nah, ini ada beberapa hal yang penting sebetulnya. Penting adalah bagaimana kita mempengaruhi AKD, alat kelengkapan dewan, kemudian bagaimana membangun rumah aspirasi, kemudian bagaimana pansus ini penting. Saya lagi mengenai teman-teman untuk bisa melahirkan pansus tentang pengawasan pelaksanaan RKPM karena ada 18 ya diskusi sharing pertanyaan. Saya persilakan, kita masih punya waktu 45 menit ke depan dan untuk termin pertama saya mempersilakan 3 orang untuk bertanya kepada para panelis. Silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana. 1, 2, 3. Saya yang perempuan ya. Dari Mas yang ini dulu, nama dan dari mana. Panitia mic-nya ada? Yang di tengah sini Bu. Ini Bu. Iya, ini dulu yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari siapa? Richard. Saya dari program studi administrasi. Mungkin saya tidak akan menjabarkan masalah karena problem perempuan di tempat pengungsian sudah banyak sekali kita ketahui. Intinya begini, di tingkat nasional itu belum ada clear soal rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Menurut saya, produk nasional ini harus didorong agar mampu mengantisipasi atau meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai macam tempat, khususnya di Sulawesi Tengah, dan terkhusus lagi di tempat-tempat
terjadi rawan bencana seperti yang saat ini terjadi. Pengalaman saya kalau ketemu dengan para korban, yang paling sederhana mereka bicarakan soal fasilitas dan juga ekonomi. Kemarin pengalaman mendampingi korban bencana setiap bulan puasa itu mereka bersyukur ibu-ibu di situ bisa berjualan. Karena apa? Karena mereka bisa memanfaatkan situasi untuk berjualan takjil dan makanan berbuka puasa. Setelah itu mereka berpikir lagi. Karena mereka memang kebanyakan adalah pendatang yang memang berprofesi sebagai pedagang. Karena kalau tidak seperti itu, sulit sekali mereka mau hidup. Ditambah lagi bantuan dari pemerintah sudah clear, sudah habis pasca tanggap darurat itu bisa. Nah, satu persatu mereka pergi atau pulang kampung ke tempat masing-masing karena ingin menyambung hidup ke tempat yang lebih baik lagi. Yang berikut mungkin saya lebih ke Ibu Baina, apakah itu tadi sudah disebut atau belum, ini soal alokasi anggaran. Alokasi anggaran menurut pengamatan kami untuk bencana itu sangat sedikit sekali persennya. Mungkin ini bisa didorong agar alokasi anggaran untuk bencana itu bisa posisinya bisa lebih banyak lagi, khususnya untuk pemulihan korban bencana, khususnya lagi bagi kaum perempuan. Dan mungkin ini bisa juga buat Ibu Permainan untuk dicek apakah betul. Teman saya baca berita dan stimulan di BPPD Kota Palu itu datanya hilang. Ini kan bahaya sekali. Pemerintah kita kok sampai bisa lalai seperti itu. Kalau kami menyebut penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah pada ini masih sangat primitif sekali. Kalau kita punya pengalaman tahun 2004 soal penanganan bencana tsunami, kalau itu terjadi pertama kali di Indonesia mungkin kita bisa maklumi. Tapi kita punya pengalaman bencana mulai dari tsunami Jogja dan lain sebagainya sampai di pengalaman bencana di Paragino ini masih sangat menggunakan cara-cara yang lain. Mungkin ini perlu kalau saya segera dibentuk pansusnya. Oke, saya sebenarnya pertamanya lebih ke Ibu Mainnya karena anggota dewan supaya mendorong pansus segera dibentuk yang kemudian langsung memutuskan alokasi anggaran katakanlah sebanyak 20% untuk penanganan bencana khususnya di Kota Palu. Mungkin itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rio Victor Romi, asal saya dari Kabupaten Poso, tepatnya di Lembah Napu. Maaf, siapa? Rio Victor Romi. Jadi pertanyaan saya ini saya tujukan kepada Ibu Nurul Ilmi terkait pada kekerasan perempuan dan perkawinan anak. Yang perlu saya tanyakan di sini, saya melihat dari paparan materi yang sudah dibawakan sudah terkait pada kajian-kajian terhadap kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak. Namun pada kesempatan ini yang saya mau tanyakan dari sisi antropologinya, bagaimana kita bisa keluar dari atau membuat suatu solusi dan bagaimana kita bisa keluar atau memberikan solusi terhadap kekerasan kepada perempuan dan juga pada perkawinan anak. Yang mana kalau menurut saya kita pikir secara logika, kalau khusus untuk perkawinan anak, kita saja yang sudah dewasa atau yang sudah berusia mapan untuk kawin, untuk berumah tangga, apalagi kita yang tidak mempunyai skill ataupun pekerjaan yang tetap, kita itu sangat susah untuk menghidupi kehidupan sehari-hari kita, apalagi yang masih usia anak. Nah, bagaimana dari sisi antropologinya itu kita menemukan solusi agar bisa memberikan kajian-kajian atau solusi atau masukan agar hal ini bisa diperhatikan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Iya, baik, Rio, saya pikir sudah kita tangkap poin pertanyaan kita mengenai kasus pelecehan seksual yang dimana banyak terjadi di Kota Palu pasca bencana yang terjadi di Kota Palu, karena ada 76 kasus
kekerasan dan seksual yang terjadi, salah satunya kasus yang terjadi di Huntara, Balaroa, di mana kasus ini seorang anak perempuan yang bisa dibilang remaja lah, dia masih menempuh pendidikan di bangku SMA, dia dilecehkan oleh pamannya sendiri. Ketika dia ingin melapor di kepolisian, malah yang melarang itu ibunya sendiri. Katanya jangan, itu omong. Malah anak perempuan ini disuruh menikah dengan pamannya sendiri. Lalu di sini salah satu poin dari RKAP ini mengatakan setiap perempuan berhak menempuh pendidikan. Tapi di sini ketika remaja ini ingin mendapatkan pendidikan, tapi orang tuanya sendiri melarang hal itu. Sedangkan pamannya ini sudah bisa dibilang sudah melakukan pelecehan seksual yang sampai mengancam untuk membunuh. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Dari penanya kedua dan ketiga. Tentang kekerasan perkawinan anak, bagaimana membuat solusi agar keluar dari masalah tersebut. Kalau kita berbicara tentang perkawinan anak misalnya, itu seringkali kalau itu masalahnya adalah ekonomi, orang tua suka menganggap bahwa kalau kita kawinkan kita terbebas dari bukan hanya orang tua terbebas dari beban ekonomi terhadap anak, tetapi juga anak menjadi lebih sejahtera dibandingkan dengan kalau dia tidak menikah. Pada banyak kasus perkawinan anak itu justru tidak terjadi. Jadi keluar dari kemiskinan tidak menjadi kenyataan karena mereka kemudian juga akhirnya tetap miskin. Kalau mereka kawin dengan orang yang semuanya semua itu mereka mengalami hal lain di luar dari misalnya ekonomi, mereka mungkin bisa secara ekonomi lebih baik, tetapi juga yang paling itu 500 terperangkap di dalam kehidupan di mana si anak perempuan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Uang juga dikontrol, kemudian kehidupannya juga dikontrol, sehingga secara ekonomi dan psikologis itu tidak membuat kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kemudian dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam situasi bencana seperti kehidupan di tempat pengungsian atau huntara, itu memang situasinya menyebabkan peristiwa-peristiwa kekerasan itu sudah terjadi. Oleh karena itu, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mutmainah bahwa huntara-huntara yang dibangun oleh pemerintah itu tidak sensitif terhadap masalah-masalah seperti itu. Hanya mereka yang datang dari luar, di luar dari pemerintah, yang membangun hunian-hunian yang sensitif terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi pada perempuan. Oleh karena itu, dengan situasi seperti itu, yang paling dekat untuk dilakukan adalah transfer para pengungsi dari hunian-hunian sementara ke hunian-hunian yang tetap. Ya. Hal lain yang berkaitan dengan itu adalah mengedukasi jangka panjang, edukasi orang tua dan juga edukasi anak-anak juga itu seringkali apakah itu dalam situasi bencana atau tidak, menikah itu adalah sesuatu yang dipikirkan adalah menikah itu karena kita saling cinta. Padahal kalau orang menikah itu makan cinta, ya, karena banyak sekali konsekuensi yang harus dihadapi. Cuma sekarang saya sedang meneliti tentang perkawinan anak dan itu
banyak aspek yang menyebabkan kemudian itu terjadi. Di antaranya yang paling relevan adalah itu karena mereka sudah saling jatuh cinta, ini dunia hanya milik kita berdua, sehingga kawin itu kayak sesuatu yang serba indah, sementara kemudian nanti pada kenyataannya yang dihadapi itu tidak serba indah, dan mereka menganggap bahwa lebih enak waktu bujang daripada setelah menikah, karena kebebasannya terbentuk, kemudian kehidupan juga tidak semakin baik setelah menikah, sehingga banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi, dan mereka sudah putus sekolah tidak bisa bikin apa-apa. Karena putus sekolah tidak punya pendidikan bisa untuk diterima kerja di tempat-tempat yang memerlukan skill dan lain sebagainya. Kemudian pelecehan oleh mama sendiri, kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga itu yang paling banyak terjadi justru dari anggota keluarga sendiri. Jadi the four walls itu sudah tidak lagi aman. Rumah itu bukan lagi tempat yang aman, dan yang lebih menyakitkan karena orang tua sendiri yang melarang pelapor, kemudian memisahkan anaknya dengan pelaku kekerasan tersebut, sehingga dia terperangkap di dalam lingkup dia tidak keluar dari masalah, karena ada anggota keluarga yang harus dilindungi nama baiknya, sehingga seperti tidak ada jalan lain lagi, dan banyak sekali terjadi, sehingga harus dilakukan sesuatu untuk, karena itu tadi mempertahankan nama baik keluarga, tapi mengorbankan anak-anak di dalam lingkup rumah itu sendiri. Orang selalu mengatakan bahwa itu sudah sosialisasi, sudah melakukan macam-macam, tetapi itu memang upaya yang harus terus kita lakukan. Kita tidak boleh bosan untuk melakukan itu, karena peristiwa itu terus terjadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, dan mungkin ada upaya-upaya lain yang lebih progresif untuk kita tidak selalu percaya bahwa laki-laki yang di sekitar anak perempuan kita itu, walaupun dia keluarga, itu adalah orang-orang yang pelindung daripada anak-anak perempuan kita, bahkan juga anak laki-laki. Kita selalu melihat bahwa itu kan omnya, itu kan kakaknya, itu kan sepupunya, dan kenapa kita harus mencurigai, padahal itu kan orang-orang yang potensi untuk melakukan kekerasan terhadap anak perempuan. Keras dia kalau kita. Ya, baik. Saya mungkin tadi pertanyaan dari Bang Richard ya, soal RUU PKS. Saya pikir RUU PKS ini kan memang di DPR periode lalu kan diupayakan untuk disahkan, tapi perdebatan itu berkencang karena mungkin memang isu seksualitas ini kan sensitif. Jadi yang saya dengar dari teman-teman yang mengadvokasi RUU PKS di DPR sana adalah bahwa memang masih perdebatan itu muncul antara lain karena cara pandang yang berbeda. Misalnya, kenapa sih menggunakan kata kekerasan seksual bukan kejahatan seksual? Misalnya itu nggak bisa habis yang berbeda soal itu. Lalu kemudian juga ada dugaan-dugaan bahwa misalnya RUU itu kemudian misalnya nanti akan seperti mendorong perilaku seksual yang lesbian, gay dan segala macam, dan yang sebenarnya juga itu belum tentu benar kan seperti itu. Jadi tapi poinnya adalah jika tadi ya, bahwa isu seksualitas itu sensitif sehingga dan selalu menyangkut soal moral ya. Jadi nah itu yang membuat kenapa RUU PKS itu kemudian menjadi terhambat gitu. Nah, lalu kemudian saya sedikit walaupun tidak tanya ke saya, tapi soal kawin anak, karena kebetulan saya juga melakukan penelitian terkait anak di Lombok dan di Sukabumi. Memang setuju ya kalau tanyanya adalah secara antropologis. Pertama, memang ini kan adalah soal mengubah nilai pada masyarakat, terutama orang tua tentang anak dan juga perkawinan itu sendiri. Jadi dalam penelitian kami itu sering kenapa orang tua begitu mudah menikahkan anaknya, salah satunya seringkali adalah menghindari zina, ya kan? Kenapa ya supaya nggak zina, misalnya dia berpacaran lalu supaya zina di alam besar. Tapi pertanyaannya
gitu ya. Lalu kemudian juga misalnya ada pandangan bilang ya udah akil balik gitu kan. Kalau akil balik pada perempuan cuma dilihat sudah menstruasi, pertanyaannya apa benar konsep akil balik itu hanya sekedar ditandai oleh menstruasi udah akil balik gitu, ya kan? Jadi memang merubah nilai ini memang memerlukan upaya yang tidak mudah ya. Tapi yang penting dibuat berpikir bagaimana misalnya orang tua didorong selalu memberikan apresiasi terhadap pendidikan. Jadi saya pikir bukan hanya kemudian ini tugas dari misalnya pemerintah gitu kan, tapi saya pikir kita semua punya tugas seperti itu ya, untuk bagaimana mengubah cara pandang di masyarakat kita. Kenapa menikahkan anak, terutama anak perempuan yang selalu menjadi korban itu begitu mudahnya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pikir mungkin menjadi tantangan gitu ya. Mungkin